Akses jalur darat yang terputus juga membuat Basarnas harus menggunakan helikopter untuk mengevakuasi korban luka akibat banjir bandang dari daerah Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut, selain fokus untuk melakukan pencarian korban hilang, penanganan korban yang mengalami luka juga harus menjadi fokus utama tim gabungan. Rata-rata luka itu sudah luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari. Itu kondisi yang terjadi. Sehingga kita terbangkan dari sana, kita tidak bisa mengangkut semuanya. Akhirnya kita menerbangkan pertama 3 personil atau 3 warga yang dalam kondisi tidak berdaya. Dan kita turunkan di Kabupaten Agam. Di sana kita serah terimakan kepada tim medis. Tak hanya evakuasi korban, distribusi bantuan melalui jalur udara juga terus dilakukan. Seperti bantuan udara oleh TNI Angkatan Darat yang menggunakan helikopter Bell 412 dari Puspenerbat. Bantuan dibagikan via udara ke sejumlah titik di Tapanuli Tengah yang masih terisolasi. Kita sudah tahu bahwa bencana ini sudah berjalan sekian lama, sehingga ada beberapa titik yang memang tidak terjangkau, kebutuhan logistik masyarakat yang perlu kita dukung, sehingga itu menjadi tujuan utama kita menggunakan airdrop karena jalan memang masih belum tersambung semua. Ada berapa titik yang akan kita turunkan airdrop logistik sembako ini? Kita sudah menurunkan 3 titik airdrop dari rencana kurang lebih ada 6 sampai 7 titik airdrop yang akan dilaksanakan hari ini di beberapa wilayah yang terisolir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepedulian menyalurkan bantuan juga ditunjukkan oleh sekelompok pemuda di Kecamatan Pau, Sumatera Barat. Mereka tergerak menembus desa terisolasi, melewati perbukitan demi memberi bantuan. Butuh waktu hampir 1 jam perjalanan tiba di desa tersebut akibat jalur utama terputus pasca banjir dan longsor. Untuk para donatur yang telah menyumbangkan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tugas kami sudah selesai untuk mengantarkannya. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk warga-warga kita, dosa-dosa kita yang ditimpa musibah. Semoga yang ditimpa musibah ini diberi ketabahan. Hingga kini, tim SAR gabungan terus berupaya membuka akses wilayah yang terisolasi untuk membuka jalur evakuasi dan distribusi bantuan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, distribusi bantuan dan evakuasi korban via udara masih terus dilakukan mengingat sejumlah lokasi masih terisolasi dampak dari banjir dan juga longsor yang terjadi. Lalu bagaimana proses distribusi bantuan lewat udara ini dilakukan? Kita berbincang dengan kopilot helikopter Bell 412, Letu CPN Hanif Abhirama. Selamat petang, Mas Hanif. Selamat petang, Mas. Mas Hanif, kalau kita lihat ini sedang kami tampilkan juga di layar Kompas TV bagaimana proses distribusi bantuan ke lokasi-lokasi yang masih terisolasi. Bisa diceritakan seperti apa jalannya distribusi ini? Ya, jadi sebelumnya kami dari Bell 412, Kopilot Bell 412, dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana alam di Sumatera ini, kami mendapat mendukung di bawah BNPB. Di mana logistik itu merupakan bantuan-bantuan dari BNPB, DPR, kemudian Kodam, dan juga bupati-bupati yang berada di daerah ini. Kemudian setiap harinya kami mendapatkan titik-titik spot berdasarkan dari peninjauan satuan TNI yang berada di darat, di mana satuan-satuan itu nantinya yang akan kita berikan untuk logistik tersebut. Dan juga itu banyak sekali spot-spot yang memang daerah-daerah yang berdasarkan peninjauan dari satuan darat yang memang terisolir dan tidak bisa dijangkau melalui jalur darat, sehingga kita menggunakan helikopter untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Ini bisa dibayangkan bagaimana sibuknya Mas Hanif dan juga tim gitu mendistribusikan dari satu hari itu beberapa titik yang dijangkau untuk lokasi yang masih terisolasi. Untuk titik yang
bisa didistribusikan, kami sudah mendapat sekitar kurang lebih 15 titik. Namun juga yang sudah bisa kita distribusikan itu kurang lebih di 7 titik. Itu pun juga karena ada kendala-kendala yang memang tidak bisa dilaksanakan dalam pendistribusian. Daerah mana saja yang menjadi titik tujuan dari Mas Hanif dan juga tim yang membawa helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke lokasi-lokasi yang terisolir ini? Kemarin kami dan juga hari ini juga kami sudah melaksanakan bantuan pendistribusian logistik. Di antaranya yaitu ada di daerah Harjongan Pamonangan, kemudian ada di Pertengahan, kemudian ada di Purbadolok, kemudian juga ada di Pagaran Lambung, kemudian di Sibalanga, Aikrisan, dan juga area Sibolga. Ini helikopter Bell 412 ini memang diperuntukkan untuk mendistribusikan, hanya untuk mendistribusikan bantuan atau bisa digunakan juga untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka, yang mereka benar-benar harus segera dievakuasi dari lokasi yang terisolasi? Jadi untuk sementara ini, untuk perintah yang tertuju kepada kami, untuk saat ini hanya memberikan dorongan logistik kepada masyarakat-masyarakat yang terisolir. Karena memang kondisinya seperti yang saya lihat dengan mata saya sendiri, ya memang banyak masyarakat-masyarakat yang tidak dapat mencari makan sehingga membutuhkan bantuan, terutama memang pada bagian logistik. Sehingga untuk saat ini pun sampai detik ini belum ada yang menggunakan evakuasi dengan bel, namun hanya dorongan logistik saja. Baik, ini fokusnya helikopter Bell 412 ini fokus untuk mendistribusikan bantuan ya. Kemudian kalau kita lihat visual yang juga kami tayangkan saat ini disalurkan airdrop begitu, dilempar dari udara. Apakah memang ini karena memang kondisi di lokasi tidak memungkinkan untuk helikopter ini mendarat, atau ini dilakukan agar lebih cepat sehingga lebih banyak lagi lokasi-lokasi lain yang bisa terjangkau? Betul sekali Mas, jadi kondisi pada saat kita melaksanakan landing atau kita menuju ke spot, sebelumnya kita akan mempelajari medan terlebih dahulu, baik di Google Earth, itu kita cek dulu ketinggian-ketinggian yang berada di titik tersebut, di desa tersebut. Kemudian pada saat kita ke sana, kita juga sudah menentukan di Google Earth, oh titik sini yang akan kita dukung. Namun pada saat kenyataannya ketika kita di sana, ternyata memang medan maupun bentuk kondisi daerah landing kita itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita saksikan di Google Earth, sehingga kita pun pada saat ke spot, ke desa-desa yang tertuju harus mencari-cari dulu untuk daerah landing zone tersebut untuk menurunkan bahan makanan, sehingga ketika kita landing pun kita juga tidak berani sepenuhnya untuk landing karena juga itu terdapat bangunan-bangunan masyarakat, kemudian juga tanah-tanah yang cenderung relatif miring dan tidak rata, bukan sebuah lapangan, sehingga kami memutuskan untuk hover ataupun hanya menyentuhkan satu skit saja untuk mendorong logistik tersebut. Oke, selain medan lokasi tempat di mana bantuan ini disalurkan begitu, kendala apa lagi yang biasanya dihadapi oleh Mas Hanif dan juga tim? Mungkin cuaca atau angin yang ada di sana? Betul sekali Mas. Kalau misalkan kita melaksanakan operasi di pegunungan, otomatis itu angin yang dibentuk itu akan lebih kencang daripada kita di daerah-daerah yang landai. Namun di sini karena kita melewati daerah-daerah pegunungan, juga tentunya cuaca yang dimana tren di Silangit area menuju ke Sibolga itu di atas pukul 12 siang itu sudah cenderung mendung dan menutup karena kita melewati pegunungan-pegunungan. Nah itu juga merupakan salah satu kendala kami, sehingga kita tidak bisa mendistribusikan secara maksimal. Karena apabila memang cuaca sudah tidak memungkinkan, kita juga tidak bisa memaksakan untuk mendukung distribusi dari logistik tersebut. Oke, ini mekanismenya berarti tim dari helikopter Bell 412 ini mendapat informasi dulu ya, di mana lokasi yang terisolasi, kemudian baru memetakan untuk berangkat ke sana, dan pada saat di sana
saya juga ingin mendapatkan gambaran dari Mas Hanif, seperti apa kondisi ketika melihat lokasi yang terisolasi, warga yang berharap sekali bantuan disalurkan oleh Mas Hanif dan juga tim dengan helikopter Bel 412 ini. Iya, betul Mas. Jadi kita mendapatkan informasi dulu karena kita semua ini di bawah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga sebelum kita melaksanakan penerbangan, kita akan diberikan terlebih dahulu spot untuk desa-desa yang terisolir. Kemudian kita juga pada saat ke sana kita harus mencari landing zone di mana terdapat lapangan terbuka. Dan itu Mas, ketika mungkin masyarakat mendengar suara helikopter datang, itu memang sangat antusias Mas. Kami pun dari atas melihat masyarakat sekitar ya memang kasihan, namun tetap kita harus membawa load yang sesuai dengan kapasitas helikopter karena kita juga punya batas kemampuan dari helikopter itu sendiri, sehingga terbatas dalam pembawaan untuk helikopter tersebut. Dalam satu kali mendrop atau mendistribusikan bantuan ke lokasi yang terisolasi ini, kira-kira berapa bantuan logistik yang dibawa? Kalau untuk Bel 412 itu sekitar 500 sampai 600 kg. 500 sampai 600 kg ya. Ini Mas, berarti proses distribusi melalui udara ini masih terus dilakukan ya, Mas Hanif? Betul. Esok hari. Untuk saat ini juga masih terus dilakukan dan besok juga kami masih terus melakukan dorongan logistik karena di sini juga di Bandara Silangit masih banyak logistik yang memang harus kita distribusikan. Baik, doa kita bersama Mas Hanif. Semoga Mas Hanif dan juga tim yang melakukan distribusi bantuan via udara ini dapat terus melakukan distribusinya dengan lancar dan juga aman. Terima kasih Letu CPN Hanif Abhirama, kopilot dari helikopter Bel 412 telah berbagi ceritanya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Mas.